Shalom, selamat pagi, Amanginang yang terkasih, saudaraku yang terkasih dimanapun engkau berada. Di pagi yang indah ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Harapkanlah yang baik dan lakukanlah yang baik, Tuhan memberkatimu. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 691 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaikan orang yang jatuh cinta, hidup dan tingkah lakunya akan bekerja untuk hal menyenangkan. Satu hal yang menarik ketika kita berbicara tentang menyenangkan orang lain, kita teringat dengan perkataan yang manis. Perkataan yang rela melakukan apa saja bagi yang dikasihinya. Apa saja, iya benar apa saja yang dilakukan ujung-ujungnya demi kekasihnya. Dalam upaya, waktu, harta diberikan dengan ikhlas kepada pribadi yang dikasihi. Demikian juga dengan firman Tuhan hari ini yang mendedikasikan hidupnya sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan adalah anak yang menunjukkan karakter bagaimana kasih Sang Bapa terlihat dari anak-anaknya. Bagaikan pohon yang berbuah, kita akan melihat dan merasakan dari buah yang dihasilkan. Dalam kehidupan rohani, kehidupan kita diinginkan bukan hanya dari perkataan tetapi juga tingkah laku. Seseorang boleh mengaku sebagai orang baik, namun pengakuan itu tidak ada artinya apabila tidak ditunjukkan dengan tingkah laku yang baik juga.
Seseorang boleh saja mengaku anak Tuhan atau orang yang menyembah Tuhan, namun tingkah lakunya akan menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Pengakuan tentang siapa kita itu penting, namun pengakuan itu semakin bernilai apabila diiringi dengan perbuatan yang baik. Perpaduan antara pengakuan dan perbuatan inilah yang menjadi penekanan dalam surat 1 Yohanes. Bagi Yohanes, anak-anak Allah akan selalu memperlihatkan kebenaran dan tingkah lakunya. Apakah kebenaran yang dimaksudkan berarti mengasihi sesama? Kedengarannya begitu sederhana, bukan? Namun kita harus sadar bahwa mengasihi sesama di sini tidak sekedar mengatakan secara verbal, tetapi kita harus mengasihi sesama. Mengasihi sesama terungkap dalam karya. Mengasihi bertanggung jawab terhadap kehidupan dan menjaga nama baik orang yang kita kenal. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menunjukkan cara hidup yang baik bagi Yohanes adalah mengasihi dengan rela berkorban bagi sesama. Jika Yesus telah menyerahkan nyawanya bagi kita, pengorbanan ini bagi Yohanes juga harus kita lakukan, menyerahkan nyawa seperti yang dilakukan oleh Yesus. Pengorbanan seperti ini memang kadang-kadang terjadi, namun dalam tulisan Yohanes, pengorbanan ini adalah kesediaan menyerahkan apa yang menjadi atau yang bernilai dalam kehidupan. Misalnya membantu orang lain, menolong orang lain. Pengorbanan ini sangat penting, sebab di sekitar kita masih banyak yang kekurangan. Hidup dalam keterbatasan, hidup dalam penderitaan tidak dapat kita katakan menjadi alasan untuk tidak menjadi anak-anak Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mengasihi sesama memang membutuhkan uluran tangan. Demikian juga dengan orang yang sedang berduka. Gereja kita mengadakan program Lili sebagai cara kita mengulurkan tangan untuk orang-orang yang berduka. Terima kasih untukmu yang telah membantu program Lili sampai hari ini. Teruslah mendukung program gereja sebagai anak Allah. Dan tahun depan kita sudah mempersiapkan diri dalam doa dan karya untuk membantu pembangunan aula atau yang kita sebut sebagai balai pertemuan. Kebudayaan orang Batak adalah orang yang saling bergotong royong. Bukan permasalahan besar kecil bantuanmu, mahal atau murah, mewah atau sederhana. Tetapi ini perihal yang terbaik atau yang berharga yang kita miliki. Bentuknya bisa barang, bisa jasa, bisa juga uang, bisa juga untuk material-material pembangunan, dan juga doa diharapkan dari setiap anak-anak Tuhan. Dengan perbuatan kasih itu, Yohanes akhirnya memastikan kita sebagai pengikut Kristus yang hidup dalam kebenaran Allah. Kebenaran inilah yang memberi harapan bagi kita bahwa Allah sendiri sedang memahami keberdosaan kita, sedang memahami kita yang sedang menderita, dan Kristus juga yang sedang menangis. Artinya pengorbanan yang kita lakukan didasarkan atas pengorbanan Kristus, dan pengorbanan itu kemudian sangat menolong kita untuk menjadi terang, menjalani kehidupan, bahkan tenang sampai Tuhan datang kedua kalinya. Selamat melayani Tuhan, selamat berbuat kasih, karena kebaikanmu, cinta Tuhan kepadamu akan selalu hidup untuk memberkati kita.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu untuk pagi ini. Biarlah kami memasuki bulan November ini dengan penuh pengasihan Tuhan. Jika kami sedang mempersiapkan diri untuk merayakan peringatan hari kelahiran di bulan Desember, biarlah perayaan kelahiran Yesus Kristus juga menunjukkan cara kami menjadi anak-anak Tuhan yang saling menolong, saling mendoakan, dan saling menjadi berkat bagi orang lain. Kasih karunia dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu senantiasa. Amin.